Baik, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita surah Al-Fatihah. Sekarang kita akan masuk ke ayat 2 ya, atau kalimat hamdalah. Huruf yang pertama yang akan kita bahas teman-teman sekalian ya adalah huruf apa? Nih, kita coba blok dengan warna hijau. Baik. Huruf yang kita blok dengan warna hijau ini disebut dengan huruf apa? Coba ya. Teman-teman sahabat Quran sekalian, ada yang tahu huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf. Nah, masih ada yang menjawab keliru. Baik, berarti kita harus bahas ya. Nah, kalau masih ada di antara teman-teman yang bilang kalau ini huruf yang berwarna hijau ini adalah huruf alif ya. Oke. Nah, bilang bahwasannya ini adalah huruf alif ya, maka ini keliru ya. Ini bukan alif. Kenapa dia bukan alif? Karena alif tidak mungkin memiliki harokat. Nah, memang bentuknya seperti alif. Ya, betul banget. Tapi alif, sayangnya alif tidak mungkin memiliki harokat, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif, tapi ada harokatnya, ini namanya adalah huruf hamzah. Ya, huruf hamzah. Atau disebutnya hamzah qata'. Nah, itu baru betul, atau hamzah qat'i. Nah, ya, ini hamzah. Huruf yang sering kita baca a, i, u ketika ngaji itu namanya hamzah. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya alif yang bagaimana alif? Nih, alif yang begini. Nih, berapa bandingkan ya. Ini maaf. Nih. Perhatikan ya. Nih, perhatikan. Ini Masya Allah. Ini hamzah. Kenapa? Karena dia berharokat. Yang ini alif. Kenapa? Karena dia di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Ya. Fungsi alif hanya sebagai untuk mad. Makanya disebut alif itu huruf mad. Kenapa? Karena dia tugasnya hanya untuk memperpanjang bacaan. Ya, alif itu memperpanjang bacaan dari apa? Dari huruf apapun yang sebelum alif berharokat fathah. Oh ya, berharokat fathah. Nah, ini alif. Tapi kalau yang dia bisa dibaca berdiri sendiri kayak ini, dia berharokat sendiri, maka itu namanya adalah hamzah. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, ya. Jadi, kembali lagi. Nah, teman-teman jangan sampai bilang ini alif. Karena dia bukan alif, karena dia berharokat. Ya. Bang, bukankah hamzah itu bentuknya seperti ini? Nih. Bukankah hamzah itu bentuknya seperti ini? Nah, gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman pakai Al-Qur'an. Al-Qur'an apa? Al-Qur'an mushaf cetakan Madinah. Ya. Nah, kalau cetakan Indonesia ini hamzah. Tapi kalau cetakan Indonesia ini hamzah. Nah, gitu. Ya. Oke, jadi cara beda penulisan, ya. Beda cara penulisan. Lanjut. Ya, jadi kita sudah tahu bahwasannya ini adalah huruf hamzah. Nah, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jelas? Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Selamat bergabung yang baru bergabung. Oke. Ya, jadi ini jangan sampai teman-teman sebut alif lagi. Ya. Nah, sekarang hamzah ini dia berharokat fathah. Ya. Huruf hijaiyah apapun yang teman-teman lihat ada di atas huruf seperti ini namanya harokat fathah. Nah, hamzahnya berharokat fathah. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini, maka basicnya dia harus dibaca dengan vokal A. Oke. Maka hamzah di sini kan nggak dibaca yang lain. Ketika fathah dia dibacanya A. Nah, kalau dia ketika fathah dibaca dengan vokal A, berarti tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, atau disebut dengan muraqqaqah atau tarqiq. Nah, huruf yang dia berharokat fathah dan vokalnya A termasuk ke dalam huruf yang tipis, kalau pengen sempurna pelafalannya dengan cara BMSS. BMSS itu apa? Buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya wal maftuhu bil fathifham, sambil senyum itu untuk menjaga kadar tipisnya. Nah, istilah sambil senyum ini istilah saya saja untuk memudahkan menganalogikan teman-teman bisa mendapatkan kadar tipisnya.
Kalau teman-teman bertalaki dengan syekh, dengan ustadz-ustadz yang lain bisa jadi disalahkan. Karena apa? Karena memang dalam kaidah matanya nggak ada. Ini hanya untuk mempermudah, buka mulut sambil senyum itu hanya untuk mempermudah menganalogikan bahwasanya ini huruf tipis. Selayaknya teman-teman, kalau di Indonesia ada yang disebut dengan hak besar, ada yang disebut dengan hak kecil. Di Arab nggak ada yang disebut dengan hak sogir, hak kabir. Ya, gitu. Ya. Nah, berarti ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, vokalnya A, dan karena dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, maka dilafalkan dengan buka mulut sambil senyum. Nah, sekarang kita praktekkan. Buka mulut sambil senyum. Kalau kita hanya melafalkan buka mulut dan tidak disertai dengan senyuman sedikit, maka pelafalannya, bunyinya, ilustrasinya seperti ini. Sorry, lagi. Terlalu maju. Nah, coba sekarang kita senyumin sedikit. Beda ya antara bunyi dengan ya. Terima kasih Kak Amuza tadi buket bunganya ya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, jadi ini hanya ilustrasi kita biar bisa menjaga kadar tipis analogi kami saja, ya. Oke. Sip. Jadi kalau teman-teman pokoknya ya setelah ini mendapati ada huruf hijaiyah apapun ya berharokat fathah dan keluarnya vokal A, maka itu huruf tipis. Karena nanti ada ketika fathah vokalnya bukan A tapi vokalnya adalah vokal O. Ya. Ada ketika fathah vokalnya bukan vokal A tapi vokal O. Nah, kalau keluarnya vokal O berarti tandanya dia adalah huruf yang tebal. Contohnya apa? Contohnya huruf sod ketika fathah kan so, huruf bod ketika fathah kan bo. Nah, vokalnya vokal O. Nah, itu berarti huruf yang tebal. Oke. Sip, kita hapus lagi ya. Nah, bisa dipahami sampai sini? Sip, kita lanjutkan kembali. Yang ini sudah kita bahas, sekarang kita bahas huruf berikutnya. Nah, ini huruf apa teman-teman? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya nama aslinya ya. Jangan sampai ada yang bilang huruf la. Nggak ada huruf la, tapi ini namanya huruf lam. Oke, huruf lam. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf lam? Nah, bagi teman-teman yang melafalkan huruf lam ini masih serupa dengan huruf L pada abjad alfabet, maka hati-hati, mereka antara lam hijaiyah dengan L alfabet mereka tidak betul-betul serupa. Nah, ya. Jadi, kalau teman-teman punya Al-Qur'an yang ada fitur Latinnya, jangan sampai cuman baca Latinnya di bawah doang. Karena apa? Karena tidak semua Latin mewakilkan ya pelafalan huruf hijaiyahnya. Ya. Contohnya, ya kalau kita baca terus Latinnya doang tanpa mempelajari kaidah pelafalannya, lam itu dengan L berbeda, tidak betul-betul serupa. Oke, bedanya apa? Kalau huruf L itu disentuhkan seperti apa? Kalau huruf L yang kita sentuhkan adalah bagian ujung akhir lidah kita saja. Contohnya seperti ini. Itu L, hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Tapi kalau huruf lam, itu dia dilafalkan seperti ini. Ibaratkan ini adalah lidah kita. Lam itu keluar dari tepi lidah bagian depan yang kanan dan tepi lidah depan bagian yang kiri. Keduanya nih menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit. Sret. Maka ketika kita lafalkan, bentuk pelafalannya, lidah yang menyentuh ke langit-langit akan terlihat lebih penuh. Contoh, Allah. Bedakan dengan L. Allah. Kalau lam, Allah. Paham sampai sini? Jadi jangan sampai menyerupakan lagi antara huruf L alfabet dengan lam hijaiyah. Mereka tidak betul-betul serupa. Ya, lanjutkan lagi. Oke, jadi jangan sampai dibaca al, tapi al. Dari segi bunyi pun antara L dengan lam mereka tidak betul-betul serupa. Kalau L, al. Kalau lam, al. Ya. Paham sampai sini? Sip. Kita lanjutkan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lamnya dalam kondisi sukun.
Kalau teman-teman mendapati di atas huruf hijaiyah terdapat tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun, ya. Oke, namanya sukun. Sering disebut di Indonesia dengan tanda mati. Gitu ya. Boleh nggak kita sebut dengan lam mati? Boleh, ya, boleh-boleh saja, nggak masalah. Nah, lam sukun, sukun itu artinya diam, ya. Nah, ketika melafalkan huruf-huruf yang dalam kondisi sukun, pasti rahang kita diam. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya melafalkan huruf sin sukun, ya, maka sinnya rahangnya dalam kondisi diam. Contoh, diam kan? Berbeda halnya dengan sin berharokat. Sa, si, su, bergerak dia rahangnya. Contohnya huruf lam, ya. Contohnya, oh, mau ambas baterai ternyata teman-teman, sebentar. Contohnya huruf lam. Huruf lam ketika dilafalkan dalam kondisi sukun, dia diam rahangnya. Contoh, tapi kalau dalam kondisi berharokat, bergerak rahangnya. La, li, lu, bal. Faham? Lanjut, ya. Oke, baik teman-teman, ya. 1.700 orang, 1.600 orang sedang memandang. Buat teman-teman yang ngerasa ada manfaat, ada kebaikan, ya, saya kasih waktu 5 detik untuk bantu. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, ada tanda share. Silakan share minimal ke 1 grup, minimal. Bang, saya malu kalau nge-share ke grup kantor, ke grup keluarga aja, lingkungan terdekat. Biasakan kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yuk, ya, diajak ngaji bareng-bareng, ya. Kita tunjukkan konten-konten TikTok, live-live TikTok itu punya suguhan edukasi yang maksimal untuk ngajak teman-teman dekat sama Allah. Ya, ayo. Sudah? Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya. Nah, sekarang berarti kita akan melafalkan, membahas huruf lam dalam kondisi sukun atau lam mati, boleh deh kita sebut dengan lam mati, ya. Oke. Ketika kita melafalkan lam dalam kondisi sukun, akan ada 2 kesalahan yang populer. Enggak, satu kesalahan populer, satu lagi banyak orang belum tahu. Ada 2 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun. Apa itu? Yang pertama, jangan sampai apa? Kesalahan lam sukun, ada yang tahu? Memantul. Masya Allah, betul sekali. Memantul. Ini tidak boleh terjadi. Ya, melafalkan lam sukun dalam kondisi memantul. Contoh, al-ha. Taunya bang, mantul dari mana? Terindikasi di ujung pelafalan ada bunyi vokal EU, ya, ada bunyi vokal EU teman-teman. Kalau EU itu di bahasa Sunda tuh EU tuh dibacanya e. Jangan sampai ale. Nah, ada bunyi le di sana, al-ha. Nah, itu enggak, jangan, ya. Al-ha, al-ha, al-ha. Nah, jangan sampai al-ha, ya. Kenapa lam sukun bisa memantul? Kenapa lam sukun bisa memantul? Karena ada pelafalan lam, makhraj lamnya belum tuntas. Saya contohkan ya. Saya contohkan ya, perhatikan. Nih, kenapa huruf lam sukun? Kenapa huruf lam dalam kondisi sukun itu suka memantul? Perhatikan. Perhatikan contoh pelafalannya. Saya akan izin zoom biar lebih jelas. Teman-teman lihat baik-baik. Kenapa huruf lam suka memantul? Karena lidah kita ketika melafalkan al keburu turun duluan. Sedangkan huruf berikutnya tidak langsung kita lafalkan. Nah, ada jeda antara al dengan ha yang membuat lidah kita turun duluan. Itulah bunyi vokal e keluar dari sana. Al-ha. Perhatikan baik-baik. Al-ha. Le. Ketika lidah kita turun, harusnya langsung masuk di saat yang bersamaan lidah turun, huruf berikutnya masuk. Contoh, al-ha. Tuh, al-ha. Ketika le-nya turun, ha-nya keluar bareng. Alhamdu. 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 Jadi jangan sampai alhamdu. Jangan biarkan le-nya turun dulu baru keluar huruf berikutnya. Nah, kalau begitu pasti ada ketika si lidah turun itu ada bunyi le, al. Nah, begitu. Ya.
Wajib sempurna hak lamnya agar tidak tawalut. Nah, itu bahasanya luar biasa. Betul. Ya, oke? Paham ya? Cobain deh. Turun ketika lamnya tuntas, turun ke bawah, langsung masuk ke huruf berikutnya. Alhamdu, alhamdu, alhamdu. Tidak akan ada pantulan di sana. Ya, paham sampai sini? Lanjutkan lagi. Jadi jangan sampai memantul. Yang kedua, kesalahan berikutnya yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun, dibaca terputus suaranya. Dibaca terputus suaranya. Banyak orang menghindari kesalahan yang poin 1, yaitu memantul, dengan kesalahan yang berikutnya. Karena saking takut mantul, banyak orang melafalkannya begini. Perhatikan bunyi lamnya ya. Alhamdu. Kedengeran nggak lamnya putus? Nih saya zoom out ya. Nih perhatikan. Alhamdu. Nah, gak boleh sedikit pun ada jeda antara dengan ha. Ya, gak boleh. Alhamdu, alhamdu, alhamdu. Nah, kenapa? Kalau putus suara, harusnya sifat huruf lam itu nggak punya sifat syiddah. Jadi gini, dalam huruf itu ada sifat-sifat huruf. Nah, lam kalau dia terputus suara harusnya punya sifat namanya syiddah. Nah, syiddah itu tertahan suara atau terputus suara. Nah, sedangkan lam nggak punya sifat syiddah atau terputus suaranya. Tapi lam sifatnya apa? Kita tulis di bawah. Sifat huruf lam itu namanya tawassut. Ya, tawassut. Tawassut itu apa? Sedikit mengalir suaranya. Ya, tawassut itu sedikit mengalir, jadi tetap mengalir, nggak boleh betul-betul terputus. Wa bayna rihwin wasyadidilin umar. Perhatikan, jadi lamnya dia terus ngalir bunyi suaranya. Perhatikan. Alhamdu. Ya. Coba lagi-lagi dengerin alnya ya. Alhamdu, alhamdu, alhamdu. Jadi dia nggak terputus. Bukan alhamdu. Bisa paham sampai sini? Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai yang pertama memantul alhamdu, jangan sampai terputus suara alhamdu, tapi harus tanpa memantul dan sedikit mengalir suaranya, jangan terputus. Coba kita praktekkan. Alhamdu, alhamdu, alhamdu. Sekarang saya contohkan pelafalannya, perhatikan baik-baik. Alhamdu, alhamdu, alhamdu. Sampai sini paham? Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, bagi 2000 orang yang sedang memandang dan berkumpul untuk menyempurnakan bacaan Al-Qur'annya, bagi yang ngerasa live ini ada manfaat, minimal pastikan teman-teman punya investasi akhirat berupa apa? Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Silahkan minimal satu grup teman-teman share. Gak usah banyak-banyak. Minimal grup keluarga. Biar teman-teman ngajakin yang lain. Ada yang masuk. Kecantol ternyata terus belajar ngaji. Gara-gara link atau tautannya teman-teman. Teman-teman dapat pahala jariah yang tiada tara. Barakallahu fikum. Lanjut. Ya. Nah, jadi jangan sampai melafalkan lam sukun dengan memantul dan putus suaranya. Ya. Alhamdu. Alhamdu. Ya, faham? Jelas? Baik. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi sudah kita bahas hamzah, sudah, lam, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Oke, teman-teman, ini namanya huruf apa? Yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa ya? Yang tahu boleh komen di kolom komentar. Coba. Hak pedas. Mana lagi? Hak kecil. Kha, masa kha ini ha ya. Jadi di bahasa kita ini sering kita sebut dengan hak kecil ya. Tapi ingat ya, ini kecil ini maksudnya penamaan di Indonesia saja, hak kecil gitu ya. Tapi di Arab nggak ada yang namanya hak sogir, pasti disalahin. Oh, ini namanya karena tahu oh di Indonesia hak kecil ya, oh berarti ini hak sogir. Oh bukan. Nggak ada penamaan hak sogir, pasti disalahin teman-teman ya. Jadi ada diksi-diksi yang di Indonesia itu ada untuk memudahkan pemahaman teman-teman dalam belajar. Jangan selalu dibawa di hadapan Syekh, pasti nanti bisa jadi teman-teman disalahkan ya. Oke, lanjut.
Nah, ini namanya hak kecil. Ada yang bilang juga hak pedas. Boleh, mangga, ya. Hak kecil ini ada dua kesalahan yang sering kali terjadi. Nah, dua kesalahan ini termasuknya kategorinya besar. Hah? Kenapa bang? Dua kesalahan ini termasuk ke dalam kategori yang besar. Karena melafalkan hak kecil berubah menjadi hak besar. Ya, ini jadi salah besar juga. Yang harusnya kita baca alhamdu. Alhamdu. Teman-teman baca alhamdu. Nah, itu salah besar. Ya. Oke. Yang kedua, melafalkan hak kecil menjadi huruf kho. Contoh begini. Alhamdu. Alhamdu. Ya. Alhamdu. Nah, ada juga yang melafalkan hak kecil seperti kho. Nah, dua kesalahan ini itu kesalahan yang besar, disebut dengan lahnul atau lahan jali. Lahan jali itu kesalahan yang besar. Kenapa? Kenapa dia menjadi kesalahan yang besar? Karena merubah makna ayat, merubah makna. Ya, kesalahan menukar huruf ini itu kesalahan yang kategorinya besar. Nah, makanya menyempurnakan huruf itu penting agar tidak tertukar dengan huruf yang satu dengan yang lainnya. Kalau tertukar, ini taruhannya bisa merubah makna. Makanya termasuk ke dalam kategori kesalahan yang besar. Lahan jali namanya. Nah, betul kesalahan fatal Bunda Atta Fatimah. Merubah arti, betul. Ya. Oke, baik. Maka al-ha pastikan dia tepat melafalkannya. Oke. Sebelum kita bahas kenapa hak kecil bisa berubah menjadi dua kesalahan besar ini, tentu kita harus kenalan dulu sama hak kecil itu dilafalkannya seperti apa, melafalkannya bagaimana, baru kita bisa identifikasi kenapa dia bisa salah menjadi hak besar ataupun huruf kho. Baik, kita mulai. Bismillah. Nih, ya, perhatikan. Nah, nih, perhatikan. Huruf yang kita cari adalah huruf yang ini, betul? Hak kecil itu bersamaan dengan ain dilafalkan dari tempat yang sama. Ya, jadi konsepnya begini. Huruf hijaiyah itu punya aturannya masing-masing. Setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluar hurufnya masing-masing. Dalam kaidah tajwid istilahnya adalah makhraj atau makhrijul huruf. Oke? Sip. Nah, makhraj huruf ha kecil dan huruf ain dilafalkan dari tempat yang sama. Dari mana? Dari wastul halqi. Wastul halqi itu apa? Tengah tenggorokan. Ya, mana ilustrasinya? Oke, ya, saya izin ilustrasikan dari gambar ini. Semoga bisa membantu nih. Ha kecil ini dilafalkan dari area yang berwarna ungu ini. Nah, area yang berwarna ungu ini disebut dengan katup epiglotis. Nah, ha kecil dan ain dilafalkan persis dari sini. Ya. Oke, bedanya apa antara ain dan ha kecil? Bedanya kalau ain dilafalkan pakai nafas ha, hi, hu. Kalau ha kecil dilafalkan nafasnya ditambal, jadinya ain. A, i, au. Toh. Rasanya sama. Melafalkan ain dan ha kecil itu rasanya sama. Seperti rasa yang pernah ada. Bukan, maksudnya seperti melafalkan dari tengah tenggorokan. Ya, kalau ha kecil pakai nafas. Ha, hi, hu. Kalau ain nggak pakai nafas. A, ai, au. Beres. Oke, sip. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, ya. Nah, jadi bedanya antara ha kecil dan ain itu dari segi nafas. Tapi sama-sama dilafalkan keduanya dari bagian tengah tenggorokan kita. Ya, lanjut. Ha kecil itu karena kalau dia tepat dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan, maka dia punya salah satu sifat namanya adalah hams. Hams ini artinya mengalir nafas. Nah, nafas yang mengalir dari ha kecil yang dia dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan akan menghasilkan nafas yang karakternya berbisik atau seperti orang kepedesan. Contohnya, terasa? Nah, ada bisikan. Jadi karakternya lembut berbisik. Ya. Coba teman-teman sekarang lafalkan bareng-bareng. Ya, saya sekali, teman-teman sekali. Pastikan dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan, nafasnya berbisik.
Coba ya, saya sekali, teman-teman sekali. Ha. Jadi biar gampang keluar vokal, keluar bisikannya, teman-teman sebelum melafalkan H kecil dan dilafalkan dengan bunyi A I U-nya, pastikan bisikannya dulu yang lewat. Coba ya. Ha. Hi. Tuh, bisikannya dulu, baru keluar vokal A I U-nya. Ha. Hi. Hu. Ha. Hi. Hu. Ah. Ih. Selayaknya persis seperti teman-teman bisik-bisik. Sini, sini, sini. Ha. Nah, itu H kecil. Oke? Sip. Nah, sekarang kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan H kecil itu apa? Banyak orang melafalkannya tidak tepat dari bagian tengah tenggorokan. Nah, ini masalahnya. Ini masalah besarnya, gitu loh. Makanya makhraj juga bisa diabaikan. Nih, banyak orang melafalkan H kecil salah. Dia tidak dilafalkan dari sini, banyak orang tuh. Tapi dari mana? Nih, dari sini. Nih, dia dilafalkan terlalu ke bawah. Merosot, melorot ke bawah. Ya, ah bang cuma beda dikit doang, kayak kenapa disalahin? Karena bunyi hurufnya beda yang keluar. Ya, oke. Paham? Ya, jelas? Nah, kalau di H kecil yang harusnya rumahnya dari bagian tengah tenggorokan, tapi kita lafalkan terlalu ke bawah, alhasil yang muncul adalah seret, geser. Tuh. Jadi apa? Jadi H besar. H besar tuh dilafalkan dari sini. Yang harusnya yang aktif itu dari tengah tenggorokan, H kecil melorot ke bawah, akhirnya yang muncul adalah H besar. Kenapa H besar? Karena ini makhrajnya H besar. Nah, H besar juga itu punya sifat hams, mengalir nafas juga dia. Tapi karakteristiknya biasa. Kenapa enggak berbisik? Karena H besar dilafalkan dari sini, dari pangkal tenggorokan. Ya. Oke, makanya dilafalkan ini di sini nafasnya biasa. Ha hi hu bah. Tuh, biasa. Ha hi hu bah. Tuh. Biasa. Ya. Nah, ya udah beda jelas nih. Kalau yang ini ha hi hu bah, yang ini ha hi hu bah, beda ya. Dari segi nafas udah beda jauh teman-teman, beda jauh. Yang satu keluar dari tengah tenggorokan berbisik nafasnya, H besar dilafalkan dari pangkal tenggorokan, yang keluar biasa nafasnya. Ha itu H besar H kecil. Ha itu H besar H kecil. Ha itu H besar H kecil. Coba yang saya lafalkan barusan. Hi itu H besar H kecil. Hu H besar. Kerasa kan bedanya? Nah, itu dari pangkal tuh yang kita lafalkan tadi. Sekarang kita lafalkan naikin ke tengah tenggorokan. Ha itu huruf apa? Hi itu huruf apa? Hu itu huruf apa? Coba. Ya, kita identifikasi bareng-bareng. Itu huruf H kecil. Beda kan? Jauh bedanya. Nah, makanya perlu dilatih. Bagaimana kita bisa melatih dengan tepat? Ya, dengan tepat dan cepat insya Allah. Kalau makhrajnya aja teman-teman nggak tahu. Kalau teman-teman makhrajnya nggak tahu, gimana cara ngelatihnya? Gimana cara kita menerka-nerkanya? Gitu, penting. Ya. Teori itu, konsep itu menguatkan latihan kita. Latihannya tepat, bacaannya nanti jadi tepat. Ya. Kenapa kecil bacanya harus disentak? Saya nggak bilang harus disentak. Adakah disentak? Dapat dari mana H kecil harus disentak? Ha. Nggak disentak. Dilafalkan, tekan, aktifkan bagian tengah tenggorokan kita, beres. Ha. Hi. Hu. Bah, nggak disentak, nggak dihentak, ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya, selain H kecil dilafalkan, yang harusnya tadi ya, kita sudah ketahui H kecil dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Nah, banyak orang melafalkannya terlalu ke bawah. Tadi, kalau terlalu ke bawah jadinya H besar.
Selanjutnya, teman-teman sekalian, hak kecil banyak orang pula melafalkan tidak tepat dari tengah tenggorokan, tapi terlalu bablas kemana? Bablas terlalu ke atas. Ya, oke. Ya, oke. Suaranya mengalir ya. Nah, hak kecil dilafalkan di sini, perhatikan, ya. Hak kecil harusnya dilafalkan dari tengah tenggorokan. Banyak orang melafalkannya selain terlalu ke bawah menjadi hak besar, banyak orang melafalkannya terlalu ke atas. Nah, kalau terlalu ke atas, ya, ini jadinya kho. Ya, nah ini jangan sampai asal tuh begini, ya. Banyak orang melafalkannya terlalu ke atas, jadinya apa? Nih, tuh, jadi huruf apa nih? Tuh, lihat. Jadi huruf apa? Jadi huruf kho ya. Kho dilafalkan tepat dari bagian tenggorokan kita paling atas. Kho juga punya sifat hams. Hams itu tadi apa? Ya, mengalir nafas. Tapi karakteristik huruf kho karena keluar dari tenggorokan paling atas, ya tentu berbeda dengan hak kecil dan huruf hak besar. Dia akan seperti mendengkur, seperti. Ya, seperti mendengkur. Ya. Nah, kalau teman-teman melafalkan hak kecil tapi ada bunyi ngorok, terindikasi teman-teman makhrajnya bukan di sini. Berarti di sini yang teman-teman lafalkan. Kha, khi, khu, kha, khi, khu. Beda teman-teman. Ya, tuh. Oke, bisa dipahami? Ini pentingnya teman-teman belajar makhraj. Ya, biar teman-teman tahu, oh bisa mengindikasi. Kenapa ya hak kecil saya kok ada ngoroknya? Kha, alhamdulillahi. Kenapa ya ada ngoroknya? Oh, saya udah belajar. Kalau ada ngoroknya, oh berarti itu huruf kho terlalu ke atas, bisa teridentifikasi dan teman-teman bisa melatihnya. Gitu. Jadi bukan hanya oke, kho dilafalkan harus ngorok ya. Ya kalau dengan itu mudah, alhamdulillah. Tapi kalau kita membahas, oh kho dirasakan, lafalkan dari mana? Nah, akan terasa pelafalannya. Gitu. Ya, oke, ya. Sip, lanjut. Ya, sudah saya contohkan tadi ya. Lanjut, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali. Nah, jadi kita praktekkan dalam pelafalan kita. Pastikan hak kecil dilafalkan dari mana? Dari tengah tenggorokan. Ya, oke. Pastikan nafas yang mengalir adalah nafas yang berbisik. Ya, oke. Ketika dulu goyang-goyang lagi ya. Maaf. Nah, ketika kita lafalkan, pastikan alirkan nafasnya dengan karakteristik nafas yang berbisik dari tengah tenggorokan. Alhamdu, 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 alhamdu. Sampai sini paham teman-teman sekalian? Bisa difahami? Baik. Sebelum kita lanjutkan, coba di antara 1000 orang yang sedang memandang, siapa yang ngerasain ada manfaat atau ada kebaikan di sini? Coba boleh komen. Coba di antara 1400 orang yang sedang memandang berkumpul menyempurnakan bacaan Quran, siapa yang ngerasa ada manfaat dan kebaikan di sini yang kita ikhtiarkan? Kalau nggak ada izin Allah, ya belum tentu kita bisa mendapatkan nikmat seperti ini. Maka pastikan nikmat Allah ini yang Allah amanahkan kepada kita, yang Allah hadiahkan kepada kita, kita kasih peluang untuk akhirnya dihadiahkan kepada yang lain. Dengan cara apa? Yang ngerasa ada manfaat, yang ngerasa ada manfaat aja. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, kelihatan ada tanda panah. Silakan dibantu ke share ke teman-teman yang lain. Minimal satu grup keluarga nggak apa-apa. Nanti ada yang masuk gara-gara tautan teman-teman, nyantol ke sini, akhirnya rutin terus belajar bareng-bareng, teman-teman tidur, teman-teman dapat pahalanya. Menggiurkan nggak bagi teman-teman? Kalau menggiurkan, silahkan. Minimal satu grup keluarga aja. Ya, oke. Nah, teman-teman jadi wasilah jalan kebaikan, jalan hidayah buat orang lain, menjadi wasilah. Oh, Masya Allah. Ya, lanjutkan ya. Sudah? Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Nih, silakan yang mau di foto dulu. Mohon maaf kalau tulisannya agak kurang enak dipandang gitu ya. Sudah? Sudah, insya Allah. Saya izin hapus ya. Nah, itu hak kecil. Kita sudah
telaah bagaimana hak kecil dilafalkan dan kesalahannya seperti apa dan alasannya kenapa. Ya. Selanjutnya, hak kecilnya di atasnya ada baris atas. Kalau ada huruf hijaiyah apapun, teman-teman temukan di atasnya ada baris atas seperti ini, itu disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat fathah. Ya, disebut dengan harokat fathah. Ya, saya izin tulis. Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini, ya, ini disebut dengan harokat fathah. Ya. Nah, coba sekarang saya izin bertanya. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada harokat fathah, dia basicnya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U, teman-teman sekalian. Ya, dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Dengan vokal A. Baik. Jadi basicnya, dasarnya huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah itu mesti dibaca dengan vokal A. Ya, maka hak kecilnya di sini kita lafalkan ha. Tidak hi, tidak hu. Kenapa? Karena harokatnya baris atas. Oke. Kalau vokalnya a yang keluar ketika fathah, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, biar teman-teman tahu, oh, maksudnya tipis seperti apa? Ada huruf tipis, ada huruf tebal. Ya. Oke. Nah, ketika dia berharokat fathah, itu dia harus dibaca dalam keadaan yang tipis. Ketika dia berharokat fathah dan keluarnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ketika teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah yang dia vokal A, maka pelafalannya dilafalkan dengan cara, ini ilustrasi dan analogi saya saja, dilafalkan dengan cara BMSS. Ya, BM artinya buka mulut. Oke, SS artinya sambil senyum. Buka mulut itu untuk menyempurnakan harokat fathahnya. Wal maftuhu bil fathifham, sambil senyum itu analogi kami untuk menjaga kadar tipisnya. Ingat ya, sambil senyum ini, ya, ini analogi saya untuk menggambarkan dia adalah huruf yang tipis. Kalau teman-teman berguru sama syekh dari Mesir, dari Syam, dari Palestina, bisa jadi teman-teman disalahkan. Karena dalam kaidahnya bukan dengan ilustrasi penamaan senyum. Selayaknya tadi hak besar dan hak kecil. Nggak ada kan hak sogir, hak kabir. Oke? Nah, ini hanya ilustrasi saya saja. Ya. Kalaupun ada guru-guru yang lain yang sama, huruf tipis itu seperti senyum, yaitu analogi di Indonesia. Ya. Oke? Sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, jadi ketika teman-teman melafalkan huruf fathah yang vokalnya A, tipis, ya, buka mulut sambil senyum. Contoh misalnya hak kecil ya, kita praktekkan. Buka mulutnya kalau dia dilafalkan hanya buka mulut saja, maka bunyinya seperti ini. Ha, 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 ha. Sekarang kita coba senyumkan sedikit. Ha, ha, ha. Lebih tipis mana kedengarannya? Yang dia buka mulut saja, ha, ha, ha. Disertai dengan senyuman sedikit, ha, ha, ha. Mana yang lebih tipis? Yang senyum. Teman-teman yang bisa merasakan sendiri. Ya. Sip, lanjutkan. Jadi buka mulut sambil senyum. Ya. Alhamdu, alhamdu, alhamdu. Nah, begitu. Faham ya? Baik. Kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus. Sudah beres hak kecil. Baru kita masuk ke huruf berikutnya. Tuh, per huruf, per harokat, per hukum tajwid pelan-pelan. Nah, ini huruf apa nama aslinya teman-teman? Yang saya blok dengan warna hijau ini, nama asli dari huruf tersebut huruf apa? Namanya adalah huruf mim. Kita tulis ya. Namanya adalah huruf mim. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf mim? Huruf mim persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada alfabet beres. Ya. Namun hati-hati ya. Banyak di antara teman-teman yang melafalkan huruf mim, bibirnya terlalu dilipat seperti ini. Ma, 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 ma. Cukup sentuhkan bibir atas, bibir bawah saja. Ma, ma, ma. Jangan sampai ma, ma, ma. Oke? Sip. Nah, itu huruf mim. Insya Allah mudah. Selanjutnya,
mimnya dalam kondisi sukun. Maka mimnya nggak kita baca mimnya nggak kita baca nggak kita baca mi, mu. Kenapa? Karena a i u itu harokat, ya, keluar vokal a i u-nya. Nah, kalau dalam kondisi sukun, ini namanya sukun, dia nggak dibaca dengan vokal, tapi dia dibaca cukup berarti alham, beres, ya, alhamdu, nah itu sukunnya huruf mim itu bunyinya tidak mamimu karena tidak berharokat. Selanjutnya, nah baru kita bahas ada hukum tajwid apa di sini, ya. Nih pertemuan antara si biru, oke, dengan si hijau. Kira-kira ada yang tahu ini nama hukum tajwidnya apa? Pertemuan antara mim sukun dengan huruf dal. Ini hukum tajwidnya ada yang tahu? Coba kita cek di kolom komentar ya. Hukum tajwidnya apa? Waalaikumsalam, Masya Allah. Hukum tajwidnya apa? Izhar. Ada yang jawab ikhfa syafawi. Bukan ya. Ini nama hukum tajwidnya adalah, kita izin tulis, izhar syafawi. Ya, izhar syafawi. Nah, ya. Oke. Apa itu izhar syafawi? Ayo kita bahas. Bismillah. Nah, izhar syafawi itu bahasanya masuk ke dalam hukum mim sakinah atau mim mati atau mim sukun. Ya, dalam bab mim sakinah ada 3 hukum tajwid, 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu adalah ketika mim sukun ketemu sama ba. Nah, itu baru ikhfa syafawi. Oke. Lalu yang kedua ada idgham mimi. Itu kalau mim sukun ketemu sama huruf mim. Sisanya, itu baru izhar syafawi. Bang, huruf izhar syafawi apa aja? Nggak usah dihafalin karena hampir seluruhnya itu adalah huruf izhar syafawi. Jadi hafalkannya simpel aja. Izhar syafawi adalah mim sukun menghadapi selain mim dan ba, beres. Simple. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, sekarang kita cek dulu, bener nggak? Dalam ayat yang tadi kita baca, dalam kalimat hamdalah tadi, bener nggak ini izhar syafawi? Coba cek ya, mim sukunnya ketemu mim dan ba nggak? Kalau ketemu mim dia jadi idgham mimi. Kalau ketemu dengan huruf ba dia jadi ikhfa syafawi. Oh enggak bang, mim sukunnya bertemu dengan huruf dal alias selain mim dan ba. Berarti betul dia adalah izhar syafawi. Nah begitu ya. Baik, lanjut lagi. Kenapa dia disebut dengan izhar syafawi? Oke. Nah kita bahas. Kenapa dia dinamakan izhar? Dia dinamakan izhar karena mim sukun harus dibaca izhar. Jelas itu izhar. Izhar itu terang atau jelas. Gitu ya. Kalau syafawi, kenapa dinamakan syafawi? Dinamakan syafawi karena mim keluar atau makhrajnya keluar dari mana? Dari syafawi, syafatain. Syafatain itu artinya adalah 2 bibir atau bibir. Maka kita praktekkan dalam bacaan kita. Oh baik, berarti tadi apa katanya? Izhar itu artinya adalah jelas. Oke, kita tulis izhar itu artinya adalah jelas. Lalu syafawi itu apa? Syafawi itu tadi artinya adalah 2 bibir. Ya, 2 bibir. Oke. Ada 2 bibir. Maka di sini kita mendapati berarti izhar syafawi itu rumusnya mim sukun menghadapi selain mim dan ba, cara bacanya izhar syafawi, mengizharkan bunyi mim sukun dari syafawi, menjelaskan bunyi mim sukun dari kedua bibir. Gitu. Ya. Berarti mengizharkan bunyi dari bibir. Nih, jelas dari bibir kan? Ya. Alhamdu, nya jelas kan, nggak samar. Kalau samar begini, alhamdu, itu baru samar. Kalau ini kan dari bibir nempel jelas. Alhamdulillah, alhamdu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Baik. 1.700 orang memandang. Bagi yang belum share, saya ngajak teman-teman share tuh biar apa? Biar dapat bonus pahala jariah. Dapat ilmu itu izin Allah, ikhtiar mendapatkan pahala jariah. Teman-teman yang berikhtiar dengan tuh di pojok kanan bawah ada tanda panah, minimal 1 grup keluarga aja deh.
diajakin anak istri atau adik kakaknya, silakan. Ada yang nyantol masuk seneng ngaji gara-gara teman-teman wasilah tautan teman-teman, pahala jariahnya tersedia buat teman-teman, insya Allah ya. Baik, yang belum mangga silakan, kita lanjutkan kembali ya. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman keluar dari sini tapi nggak dapat pahala jariah, jangan. Ayo. Nah sekarang kita sudah tahu ya, oh berarti itu adalah idhar syafawi. Baik, sekarang belum kita masih akan membahas idhar syafawi. Ada dua kesalahan, sama nih. Ada dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan hukum tajwid idhar syafawi. Apa kesalahannya? Yang pertama saya tulis di bawah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Jangan sampai mantul, sama. Nih ya, sering kali ada huruf-huruf yang dalam kondisi sukun dia memantul. Ini nggak boleh mantul. Contoh, alhamdu, medu, jangan ada bunyi me-nya. Jangan keluar bunyi vokal ya. Oke? Tapi bunyinya harus bunyi konsonan bunyi konsonan alhamdu, jangan sampai nambahin ada bunyi vokal di sini. Alhamdu, nggak begitu ya. Jangan menambah bunyi vokal ya, tapi bunyi konsonan ya. Kenapa huruf mim tidak boleh memantul? Karena yang punya sifat memantul atau sifat kolkolah namanya itu hanya ada hanya ada 5 huruf. Coba, huruf yang punya sifat memantul nama lainnya adalah kolkolah apa saja? Ada 5, ba, jim, dal, po, kof. Kita kenal dengan baju di toko, bukan baju di mall. Maka mim nggak termasuk huruf yang boleh dipantulkan. Makanya nggak boleh kita lafalkan alhamdulillah. Nggak boleh ada bunyi vokal me di sana, tapi bunyi konsonan alhamdu, bukan alhamdulillah. Faham? Lanjut ya. Sekarang kesalahan kedua yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan mim sukun ketika hukum tajwid idhar syafawi, jangan sampai juga sama terputus suaranya ya. Oke, saya izin agak jauhin sedikit. Nah ya, yang kedua jangan sampai terputus suaranya. Jadi yang nggak boleh putus bukan hanya silaturahmi di antara kita ya. Yang nggak boleh putus bukan hanya ukhuwah kita, tapi ketika melafalkan mim sukun ketika hukum tajwid idhar syafawi, please jangan sampai ada jeda di antara huruf berikutnya. Contoh, nah amnya terhenti di situ. Nggak boleh. Kenapa? Nih, perhatikan. Saya tampilkan dulu. Nih, perhatikan ya. Perhatikan. Nah, huruf mim dari segi sifat suaranya dia memiliki nama sifat yang namanya adalah tawasud. Ya, tawasud itu artinya pertengahan suaranya atau boleh disebut dengan bainiyah. Bainiyah itu di antara. Di antara apa maksudnya nih? Kita lihat belajar sifat dari segi suara. Nah, dari segi suara sifat itu ada 3. Ada rokhwah, artinya mengalir suara ya. Ada syiddah, artinya tidak mengalir suara alias tertahan suara. Lalu yang tengah-tengahnya ada apa? Ada tawasud. Tawasud itu artinya sedikit mengalir suaranya. Nah, huruf mim ini dilafalkan ya, dia dari segi suara itu tawasud, sedikit mengalir suaranya. Ya, kalau dia terputus berarti tandanya dia syiddah, tertahan suaranya. Ya. Nah, sekarang kita contohkan kembali ke dalam ayat. Langsung kita praktekkan, kita contohkan. Perhatikan. Contohnya begini, yang terputus. Perhatikan ya. Perhatikan mimnya. Alhamdulillahi. Nggak boleh. Nggak seperti itu. Tak seperti itu. Ya. Oke. Jadi jangan sampai alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tapi nya biarkan dia terus mengalir sedikit. Contoh, hamdu, bukan hamdu. Paham sampai sini? Lanjut ya. Silakan difoto dulu kalau teman-teman. Mohon maaf kalau tulisannya teman-teman kelihatan nggak, tulisannya bisa enak, bisa dinikmati nggak tulisan saya ya.
Kalau misalnya agak amburadul, mohon maaf ya, gitu. Oke, silakan difoto dulu. Kalau ada manfaatnya silakan difoto. Kalau penting teman-teman foto, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, kita lanjutkan kembali, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya, ya. Oke, teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, ya. Nah, ini huruf apa? Ini huruf apa? Nama asli dari huruf yang saya izin blok dengan warna hijau ini nama asli hurufnya huruf apa? Nama asli hurufnya adalah huruf, coba saya pengen lihat keaktifan teman-teman. Namanya adalah bukan huruf da. Jangan bilang ini huruf da. Ini bukan huruf da. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da. Ini namanya adalah huruf dal. Oke? Namanya adalah huruf dal. Huruf dal ini, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf dal ini dilafalkan persis seperti teman-teman melafalkan huruf D pada abjad alfabet? Ada? Yang masih menganggap bahwasannya huruf dal ini sama seperti huruf D pada abjad alfabet, maka itu suatu ketidaksempurnaan. Ya, gitu. Walaupun memang iya, huruf dal ini kalau kita baca Al-Quran yang ada transliterasi Latin, fitur tersebut, dal diwakilkan dengan D. Tapi ternyata pentingnya kita bukan hanya membaca Quran dari Latin saja, tapi mau berkenan mempelajari huruf hijaiyah secara lebih menjauh, karena tidak sama persis huruf dal dengan huruf D. Ada huruf hijaiyah yang memang sama dengan pelafalan abjad alfabet, tapi tidak semua. Kalau mim memang hampir sama, memang sama dengan M. Huruf nun memang sama dengan huruf N, tapi huruf dal tidak sama dengan huruf D alfabet. Ya. Oke, bedanya apa? Baik, kita kenalan dulu sama huruf dal, baru kita sandingkan dan bandingkan dengan huruf D pada abjad alfabet. Ya. Oke, siap? Ada yang mau ta'arufan? Kita ta'arufan yuk, ta'arufan sama huruf dal. Ya. Oke, nih, perhatikan. Ya. Masih banyak di antara kita yang menganggap bahwasanya huruf dal ini sama dengan huruf D pada abjad alfabet. Ya. Padahal mereka nggak sama. Ya, mereka nggak sama. Ya. Bedanya apa? Yuk kenalan sama makhraj. Perhatikan. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing. Saya ulang lagi. Setiap huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali itu punya makhrajnya masing-masing. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluar huruf hijaiyah, sumber suaranya, ya, rahimnya lah kalau kita bilang, ya. Nah, huruf dal dilafalkan dari mana? Geser yuk. Yuk kita kenalan sama huruf dal. Nih. Ya, huruf dal dilafalkan istilahnya dari toroful lisan. Toroful lisan itu apa? Toroful lisan itu artinya ujung lidah. Bang, ujung lidahnya diapain, Bang? Disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Bang, atau nggak kebayang, Bang? Oke, nih kita lihat ilustrasinya. Nah, saya hapus dulu. Nah, ya, nih huruf dal itu dilafalkan ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Ya. Waalaikumsalam teman-teman ya. Saya ucapkan, mohon maaf kalau ada salam-salam yang belum terjawab. Saya izin jawab salam-salam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, kita lagi fokus sambil belajar bareng-bareng. Lanjut lagi. Nah, jadi huruf dal itu ya, saya izin zoom lagi deh biar lebih kelihatan. Nah, lihat. Kita punya gigi sari atas kita, ya. Nah, gigi sari atas kita, gigi kelinci lah ya. Gigi kelinci kita punya bagian pangkal, punya bagian gusinya. Nah, gusi kita disentuhkan ke pangkalnya. Ya. Oke. Nah, pertanyaan saya, teman-teman kalau melafalkan atau mengucapkan huruf D alfabet, ujung lidahnya ke sini enggak? Ke sini kagak? Saya yakin dominan di antara kita tidak melafalkan huruf D seperti ini. Iya enggak? Pertanyaan saya, teman-teman kalau melafalkan huruf D alfabet ke sini enggak? Enggak, berarti kalau teman-teman menyerupakan dal dengan D alfabet berarti beda kan? Nah, jangan samakan. Kalau huruf D itu pasti ke sini. Dominan kita, ujung lidah ke langit-langit, bukan ke pangkal gigi sari atas. Ya. Oke. Nih, ya. Saya beri contoh ilustrasi pakai tangan. Ya, sebelum saya contohkan, 2100 orang berkumpul karena Quran, berkumpul semua karena Quran, saling mencintai karena Quran, ya. Pastikan keluar dari sini, kalau nggak bisa nonton full, pastikan teman-teman menanam benih pahala jariah. Dengan cara apa?
ya. Jangan sampai teman-teman cuma dapat ilmu saja izin Allah, tapi nggak memperjuangkan dapat pahala jariah. Nih, di pojok kanan bawah ada tanda panah. Minimal kirim ke satu grup teman-teman, bebas grup apapun, minimal grup keluarga deh. Dikirim tautannya. Ada yang masuk karena tautan teman-teman, jadi seneng ngaji, teman-teman tidur, teman-teman dapat pahala jariahnya. Bismillah, silahkan. Oke, sip. Nah, sekarang saya contohkan apa bedanya antara huruf dal dengan huruf D dari segi tangan ajaib kita. Oke, perhatikan ya, saya akan izin ilustrasikan. Perhatikan baik-baik. Nih, ya. Nah, perhatikan. Aduh, ya. Nah, huruf dal itu dengan D, kalau huruf dal itu seperti ini. Kita ibaratkan ini area dalam mulut kita, ini luar area mulut kita, ya. Nah, huruf dal itu dilafalkan ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Nah, ini pangkal nih ceritanya ya. Nah, ke sini. Kalau D itu ke sini. D alfabet. Kalau dal ke sini. Kalau D ke sini. Da, di, du. Itu dal. Tapi kalau huruf D, da, di, du. Ya. Oke. Nih, toh. Terbayang nggak teman-teman sekalian? Ya. Nah, terbayang nggak? Nah, teman-teman yang nungguin sampai akhir, saya nanti sedang persiapkan buku tahsin saya sendiri yang di dalamnya ilustrasinya bukan ilustrasi gambar makhraj saja, tapi ilustrasi video 3D animasi makhraj. Yang mau ya bukunya sedang kita proses, dan informasi launchingnya untuk diorder hanya khusus grup member. Grup membernya free. Syaratnya satu, kalau mau masuk grup, tontonin sampai akhir. Lanjut. Jadi huruf dal dengan huruf D itu tidak betul-betul serupa. Ya. Nah, ya. Contoh misalnya kita aplikasikan dalam kosakata duduk. Kalau kita pakai huruf D bunyinya seperti ini. Duduk. Tapi kalau kita pakai huruf dal, duduk. Beda atau sama? Pasti kerasanya beda. Karena beda makhraj. Bunyinya itu pasti berbeda walaupun hanya sedikit. Maka di sini jangan serupakan antara dal ya dengan D. Oke? Nah, yuk kita coba lafalkan. Alhamdu, bukan alhamdu, bukan D, tapi dal. Alhamdu. Bisa? Ada perbedaan bunyinya? Ada pasti karena beda makhraj. Gitu. Lanjut pelan-pelan. Teman-teman, percaya nggak? Kita ngebahas alhamdu doang nih, belum tuntas. Coba, ada yang tahu kita udah berapa jam belajar bareng? Baru 4 huruf loh. Baru 4 huruf. Alhamdu 4 huruf. Itu butuh waktu 1 jam. Gak percaya? 1 jam. Allahu Akbar. Tapi nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Kerasa nggak? Udah 1 jam. Kerasa cepet, kerasa lama. Ya, lanjut. Nah, huruf dal di sini kita lihat sekarang sudah ya. Kita sudah tahu bagaimana cara melafalkan huruf dal, kesalahannya seperti apa, kita sudah tahu. Sekarang kita lihat teman-teman sekalian, di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini, kenalan yuk. Namanya adalah harokat dhammah. Nah, namanya adalah harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman. Boleh ramaikan di kolom komentar ya. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini, maka dia dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U. Ah, keren, Masya Allah, mumtaz. Ya, dibaca dengan vokal U. Ya, maka huruf dalnya tentu nggak kita baca da dengan vokal A. Kenapa? Karena dia tidak berharokat fathah. Lalu dia nggak dibaca dengan vokal I. Kenapa? Karena dia bukan berharokat kasroh. Ya, tapi dia dibaca mesti dengan vokal U. Karena jelas harokatnya dhammah. Ya, karena jelas harokatnya dhammah. Simpul angka 9 dibaca dengan vokal U. Oke, lanjutkan lagi. Setiap harokat itu nggak bisa asal. Teman-teman, setiap harokat, kan harokat dalam tajwid ada berapa? Harokat dalam tajwid ada 3 ya. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Ya enggak? Ada fathah, vokal A, vokal U, vokal I, A, I, U gitu ya.
Nah, setiap harokat dalam tajwid itu punya kesempurnaannya masing-masing. Oh, ada ya Bang? Oh, ada. Ini namanya nih. Nih, istilahnya nih. Aduh, maaf ya. Nah, istilahnya adalah itmamul harokat. Itmamul harokat itu apa Bang? Itmamul harokat itu artinya kesempurnaan harokat. Ya, kesempurnaan harokat ini kita pelajari agar apa? Agar ngaji kita artikulasinya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam, tak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Boleh kita contohkan nggak Bang? Maksudnya ngaji seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur itu seperti apa? Ini adalah contoh ngaji yang itmamul harokat atau harokatnya tak tersempurnakan. Perhatikan baik-baik. Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu contoh ada ngaji-ngaji yang dia tidak tersempurnakan itmamul harokatnya. Alhasil ngajinya tidak jelas, bergumam seperti kumur-kumur, artikulasinya nggak jelas. Maka harus tersempurnakan itmamul harokat ini agar apa? Agar ngaji kita lebih jelas. Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tuh, AIU-nya clear ya. Baik, maka kita kembali lagi. Mana ayatnya tadi kalimat hamdalahnya? Nah, maka kita sudah tahu, oh berarti setiap harokat itu ada kesempurnaan harokatnya masing-masing. Bagaimana kesempurnaan harokat dhamma seperti ini? Ada yang tahu? Sempurnanya harokat dhamma itu dilafalkan dengan cara MM. Ya, aduh maaf goyang-goyang ya. MM. MM itu apa? Maju mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya, mencucuk mulutnya, maju mulutnya. Nah, oke. Pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf apapun yang berharokat dhammah alias vokal U, harus maju mulutnya, jangan ragu, jangan malu, jangan jaim. Oke? Perhatikan. Tidak akan pernah ada harokat dhammah yang sempurna. Wa kullu madmumin falan yatima, kecuali illa bidomi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memuncungkan mulut kita. Contoh, perhatikan harokat dhammahnya, vokal U-nya. Alhamdu, jangan ragu. Ya. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Jangan sampai teman-teman melafalkannya seperti ini. Alhamdulillahi. Alhamdu. Enggak. Du. Ajib. Faham sampai sini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nikmat ya Allah. Ya Allah, nikmat ya Allah. Nikmat ya Allah. Ya. Nah, yang ngerasa ada manfaat, sekali lagi, yang belum ngajak teman-teman atau minimal keluarga deh, orang-orang terkasih tercinta teman-teman yang ngerasa di sini, belajar ngajinya kok ternyata belajar ngaji itu menyenangkan ya, tapi tetap fokus. Klik tombol panah di bawah, share minimal ke grup keluarga aja, nggak usah ke grup ke teman-teman atau kelas kantor dulu, ke grup keluarga aja dulu. Nyantol tuh 1-2 orang masuk ke sini, keterusan belajar ngaji, bagus bacaannya karena wasilah teman-teman ngajakin ke dalam hal-hal baik. Teman-teman tidur, teman-teman lagi nggak belajar, teman-teman dapat pahala jariah, saldo ATM akhirnya teman-teman bertambah terus. Ya, yang belum silahkan. Oke, lanjut. Nah, jadi pastikan maju mulutnya. Oke, sip teman-teman sekalian ya. Nah, nanti teman-teman sekalian ketika teman-teman terus belajar ya. Nah, saya akan dampingi teman-teman terus insya Allah. Saya akan dampingi teman-teman terus insya Allah. Baik. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng dulu ayat keduanya teman-teman. Ya, kita baca bareng-bareng dulu ayat keduanya. Coba kita praktekkan dulu sampai alhamdulillah ya. Tapi kita lafalkan sampai ayat kedua. Full. Alhamdulillah disempurnakan karena sudah kita bahas. Oke? Siap? 1, 2, 3.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Maaf sebentar ya teman-teman ya. Maaf. Oke, baik. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sip. Sekarang kita lafalkan pelafalannya. Saya izin zoom, perhatikan baik-baik ya. Kita tampilkan pembahasannya seperti ini. Apalagi nanti kalau sudah buku tahsinnya jadi, ya teman-teman yang pegang buku tahsinnya itu bisa melihat ilustrasi pelafalan dari dalam organnya langsung. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi, sekali lagi. Maaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terakhir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sadaqallahul Azim.